Welcome to Transformation Church. Halo Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan merayakan Paskah, bersuka cita buat kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menebus hidup kita semua. Mari siapkan hati kita untuk membawa pujian penyembahan bagi Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang saya percaya pasti akan menguatkan dan mengajar setiap kita untuk terus diubahkan menjadi semakin serupa Kristus. Haleluya, sebab Tuhan telah bangkit bagi kita. Haleluya, Dia Allah yang bangkit, Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga. Mari hari ini sama-sama nyatakan, Dia Allah yang memegang setiap hidupmu. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Mari sama-sama nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Oh, semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Biar seluruh surga bumi menyembah Yesus, Allah yang sudah bangkit bagi setiap kami. Amin. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
pujian terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu. Engkau yang sudah bangkit bagi setiap kami Tuhan. Memberikan kehidupan. Memberikan kelegaan. Bahkan memberikan masa depan Tuhan bagi setiap kami. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Your worthy is
worthy is the Lamb. Jesus. Your word is the What a powerful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami, Engkau menebus hidup kami.
Kau mengampuni dosa kami dan menjadikan kami baru. Dan kami bersyukur buat kebangkitan Yesus yang luar biasa. Dan memberikan kami kehidupan yang baru. Bahkan kuasa kebangkitan yang sama. Boleh kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebuah sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita masih bisa kembali merayakan Paskah. Welcome to TC Easter Celebration today. Kita sungguh bersyukur karena tanpa pengorbanan dan kebangkitan Yesus, tidak ada satupun dari kita yang sesungguhnya boleh memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru, kehidupan yang sama sekali berbeda sebagai orang-orang yang bukan hanya menang, tapi dituliskan oleh firman Tuhan lebih daripada pemenang. More than conquerors. Hari ini saudara, saya ingin berbagi kepada kita semua di dalam perayaan Paskah hari ini. Ini adalah sebuah kesempatan luar biasa buat kita semua yang sudah mengenal Tuhan untuk kita kembali sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengikuti Tuhan. Dan saya percaya ada hal-hal yang luar biasa, ada kebenaran firman Tuhan, ada kasih, bahkan ada kuasanya yang Dia sediakan buat setiap kita hari ini. Dan bahkan kalau ada di antara saudara yang hari ini saudara ketika mendengarkan atau menonton ini dan saudara belum pernah atau ini kesempatan pertama buat saudara, welcome. Saudara juga beroleh kesempatan yang sama untuk bisa mendengarkan kabar baik ini, dan doa saya supaya lewat apa yang kita akan sama-sama dengarkan selama beberapa menit ke depan ini boleh menguatkan, boleh mendorong, dan juga memberikan sebuah kesempatan buat saudara untuk mengenal Yesus dan kasih dan kuasa yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita mau membaca dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara menggunakan terjemahan NLT atau New Living Translation. Ayat 6 dimulai, "Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Sekalipun Dia adalah Tuhan, Ia tidak memikirkan kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus Dia pertahankan, melainkan Dia menyerahkan segala keilahiannya. Dia mengambil posisi yang penuh dengan kerendahan hati sebagai seorang budak dan dilahirkan sebagai manusia. Dan ketika Dia ada dalam rupa manusia, Dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan dan mati dengan kematian seperti seorang penjahat di kayu salib. Oleh karenanya Allah meninggikan Dia kepada tempat yang tertinggi, dalam kehormatan yang tertinggi, dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dan oleh karena nama Yesus, setiap lutut akan bertelut di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, dan setiap lidah akan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudara, di dalam Easter celebration ini saya ingin berbagi buat kita semua, dan saya berdoa lewat apa yang saya sharingkan hari ini boleh kembali mengingatkan kita, menguatkan kita semua, dan bahkan membuat kita semua boleh bersyukur atas apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan judul dari apa yang saya mau sampaikan hari ini, seperti yang saudara sudah lihat, adalah Above All Names, di atas segala nama. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengar dan nyanyikan bersama lewat worship kita. What a beautiful name
It is the name of Jesus. Nama yang begitu indah yaitu nama Yesus. Dan bukan hanya indah, tapi nama Yesus kita baca tadi adalah nama di atas segala nama. Poin pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah seperti yang tadi kita baca kita dengar dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-11 dalam terjemahan New Living Translation, perikop ini diberi judul Have the Attitude of Christ. Memiliki sikap Kristus atau perilaku Kristus. Di dalam 5 ayat yang pertama, Paulus mengingatkan kita semua bahwa salah satu topik atau tema atau permasalahan yang sampai hari ini di dalam dunia modern ini masih sangat relevan, yaitu humility atau kerendahan hati. Makanya kita bisa berkata, saudara, artinya bahwa humility is the very foundation of Christ's attitude. Dasar atau yang menjadi dasar dari yang disebut dengan perilaku atau sikap Kristus adalah kerendahan hatinya. Atau dengan kata lain, untuk memiliki perilaku atau sikap hati seperti Kristus, maka seseorang perlu memulainya dengan menjadi pribadi yang rendah hati. Atau memulainya dengan belajar bagaimana menjadi rendah hati. Filipi 2 menuliskan kepada kita semua tadi di ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving each other, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Apakah ada encouragement sebagai seseorang yang menjadi milik Kristus? Dengan kasihnya, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, apakah hatimu lembut dan penuh dengan belas kasihan? Buatlah aku menjadi bersukacita dengan saling bersepakat dengan sepenuh hati satu dengan yang lain, saling mengasihi dan bekerja bersama-sama dengan satu pikiran dan satu tujuan. Jangan egois, jangan hanya berusaha untuk menyenangkan atau membuat kesan yang baik kepada orang lain, tapi jadilah rendah hati, memikirkan yang lain sebagai pribadi yang lebih baik daripada dirimu sendiri. Jangan hanya mencari keuntunganmu sendiri, tetapi pikirkanlah apa yang menjadi kebutuhan orang lain juga. Kamu harus memiliki sikap dan perilaku yang sama seperti Yesus Kristus. Lewat 5 ayat ini kita diingatkan, saudara, bahwa humility atau kerendahan hati itu bicara soal menempatkan kasih dan rasa hormat atau respect, khususnya kepada orang lain, di atas semuanya. Love should be the ultimate atau yang paling utama. Menjadi pribadi yang gak egois, bukan cuma sekedar melakukan hal untuk menyenangkan atau untuk memberikan kesan yang baik kepada seseorang, padahal tidak demikian dalam hati kita. Kemudian memikirkan diri sendiri lebih baik dari orang lain. Itu semua adalah hal-hal yang berlawanan dengan kerendahan hati. Kita perlu menjadi orang yang menyadari bahwa it is not only about me and my interest. Ini semua bukan hanya tentang saya dan tentang apa yang saya inginkan atau apa yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian atau yang saya senangi. Dan inilah adalah sikap hati yang Yesus miliki. Nah, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, maksudnya sampai dengan yang ke-8 dalam Filipi 2 tadi, New Living Translation, kita membaca bahwa Jesus is God. Dia adalah Tuhan.
Tetapi satu hal yang tidak pernah ia lakukan ketika dia berjalan di atas muka bumi ini 2000 tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah menunjukkan, showing off atau membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Bahkan ketika Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Salah satu cobaan yang ia harus alami adalah ketika iblis men-challenge dia, menantang dia untuk membuktikan diri bahwa dia Tuhan dengan menjatuhkan diri dari atap bait Allah. Karena dengan demikian maka malaikat akan menangkap dia dan tidak mengizinkan dia sampai terjatuh. Seolah-olah Yesus harus diminta untuk membuktikan diri bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi itulah satu-satunya yang tidak pernah dia lakukan. Dia tidak pernah membela dirinya. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, bahkan dalam menit-menit terakhir dalam kehidupannya, Yesus tidak pernah membela dirinya sendiri. Tapi yang ia lakukan adalah menyatakan kasih. Dia menyerahkan privilege, haknya. Apa yang disebut sebagai keilahiannya. Dia datang ke muka bumi dengan misi penebusan terbesar yang pernah ada, yaitu menyelamatkan kita semua manusia dari maut yang kekal. Dia mengambil posisi sebagai seorang hamba. Dia lahir sebagai seorang bayi dari pasangan yang sederhana, bahkan lahir di palungan. Dan kemudian sebagai manusia, dalam Ibrani pasal yang keempat dituliskan, He has been tempted, knowing exactly how it feels to be human in every respect as we are, yet without committing any sin. Terjemahan Amplified Bible menuliskan bahwa sama seperti manusia, dia telah dicobai, dia mengerti betul bagaimana rasanya jadi manusia, tetapi dia tidak melakukan dosa. Dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan akhirnya mati di atas kayu salib. Sebuah penebusan yang terbesar buat kita semua. Karena kasihnya. Saudara, di dalam perayaan Paskah ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Yohanes 3:16 menggambarkan kepada kita bagaimana posisi Tuhan ketika melihat kita manusia yang berdosa. Dan bagaimana kita semua seharusnya bisa melihat Tuhan dan apa yang sudah Dia kerjakan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Karena Tuhan sungguh mencintai, mengasihi dunia ini sehingga Ia menyerahkan satu-satunya dan putranya yang tunggal, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Karena Tuhan tidak mengutus anaknya ke dunia ini untuk menghakimi atau mengutuk dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia melalui putranya itu. Sebuah hal yang menjadi kontroversi dari Christ attitude atau perilaku dan sikap hati seorang Kristus itu bukan hanya karena kerendahan hatinya, tapi justru karena dia punya segala hak dan wewenang dan otoritas yang ia punya untuk menjadi berperilaku dan menunjukkan bahwa dia itu Allah. Karena dia memang Allah dengan semua kuasa dan keilahiannya. Tetapi justru di dalam segala yang ia miliki itu, ia memilih untuk justru berperilaku dengan penuh kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya. Punya posisi otoritas yang begitu tinggi, tapi memilih untuk menjadi sama seperti kita manusia. Sehingga ia mengerti betul apa yang kita alami. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, saudara, salah satu event Academy Award Oscar yang sudah membuat banyak orang tercengang karena apa yang dilakukan oleh seorang aktor, saudara, di atas panggung menampar sang pembawa acara karena tersinggung dengan apa yang menjadi ucapan candaan dari sang pembawa acara kepada istrinya. Tetapi saudara, ada satu hal menarik yang terjadi juga, bahwa di saat break ketika
sang aktor ini kemudian didatangi oleh aktor lain yang jauh lebih senior, yang juga sudah sukses dan luar biasa. Kemudian ia mendatangi sang aktor yang marah tadi dan yang melakukan tindakan kekerasan di atas panggung tadi. Namanya Denzel Washington. Dengan penuh bijaksana, dia mengingatkan kepada sang aktor, dia berkata begini, "In your highest moments, be careful. That is when the devil comes for you." Di momen-momen kesuksesanmu, di momen-momen ketika engkau di puncak, berhati-hatilah. Karena disitulah momen ketika iblis datang untuk menggoda kamu atau datang kepada kamu. Bukankah ini sebuah pernyataan yang relevan dan penting untuk kita ingat? Doa kita hari ini adalah pada saat kita merayakan kebangkitan Yesus, kemenangannya atas maut. Setelah dia menebus kita lewat pengorbanan di atas kayu salib, kita kembali diingatkan supaya kita ini hidup dalam kerendahan hati, dalam penundukan diri untuk memiliki dan menghidupi sikap hati dan perilaku yang Kristus miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Be careful, especially in your highest moment. Berjaga-jagalah, waspadalah, apalagi di momen-momen terbaikmu, justru ketika engkau berhasil dan ada di posisi puncak. Dan hal kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah di dalam ayat-ayat selanjutnya yang tadi sudah kita baca, ayat 9 sampai dengan 11, Filipi 2, dituliskan begini, "Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Itu sebabnya Allah meninggikan dia, Yesus, ke tempat dengan yang paling terhormat dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, dan bahwa dengan nama Yesus, di hadapan nama Yesus, setiap lutut harus bertelut di surga, di bumi, dan bahkan di bawah bumi, dan setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Bagian ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi menggambarkan reward atau apa yang menjadi ganjaran yang Bapa berikan kepada Yesus oleh karena apa yang sudah ia rela lakukan. Mati menebus hidup kita di atas kayu salib. Dan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 23, kita akan menemukan statement yang mirip. Dikatakan di ayat yang 19, "Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." The place of highest honor. Itulah posisi yang dimiliki oleh Yesus sebagai ganjaran atas apa yang ia kerjakan. The name above all names. Nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Nah, kita membaca tadi bahwa apa yang Allah Bapa berikan kepada Yesus bukan hanya di dunia ini, tapi juga yang akan datang. Bukan hanya yang sekarang kita tahu. Bahkan dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya dunia ini saja, melainkan dunia akan datang. Bahkan apapun yang pernah kita dengar, yang belum kita dengar, dan yang ada di masa yang akan datang, dia tetap name above
all names, because he has given that and placed on the highest place of honor. Dia ditempatkan di tempat yang tertinggi. Pertanyaannya, apa kemudian relasinya, hubungannya, dan dampaknya terhadap kita? Dan inilah hal yang paling luar biasa yang saya ingin bagikan buat kita semua. Dan ini yang menjadikan kita umat yang bersuka cita. Karena kita sungguh-sungguh umat yang beruntung dan diberkati Tuhan. Karena waktu firman Tuhan menuliskan, and God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Ayat 22-23 tadi, artinya menuliskan apa? Bahwa ketika Yesus diberikan nama di atas segala nama, dia juga ditunjuk atau diposisikan sebagai kepala atas segala sesuatunya, atas gereja, yaitu adalah tubuhnya, dan yang merupakan gambaran kepenuhan dari pribadi Yesus. Gereja itu tubuhnya Yesus dan juga kepenuhan dari Yesus sendiri. Dan tahukah saudara bahwa Anda dan sayalah yang disebut dengan gereja Tuhan. Dengan kata lain, apa yang sudah Yesus lakukan, dia memiliki nama di atas segala nama, dia memiliki posisi, menguasai dan menjadi kepala atas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Dan kita adalah kepenuhannya. Kita adalah refleksi dari apa yang Yesus miliki. Dengan kata lain, otoritas dan kuasa yang adalah miliknya Yesus juga diberikan kepada kita. Kalau saudara ingat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18-20. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat yang kita sering sebut dengan amanat agung. Dikatakan begini, "Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata begini, "Segala kuasa otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Semua kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karenanya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah dan pastikanlah engkau mengingat ini bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai pada kesudahan atau sampai pada akhir zaman." Kata therefore di sini adalah gambaran implikasi, akibat, dampak dari statement sebelumnya. Di dalam Matius 28 ayat 18 dituliskan bahwa Yesus telah memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu di surga maupun di bumi. Therefore, maka akibat dari pernyataan ini, kemudian kita yang diutus untuk pergi, yang diutus untuk memuridkan, yang diutus untuk memberitakan kabar baik, telah menerima kuasa yang Yesus miliki tadi. Jadi, setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3:16 tadi katakan bahwa kita tidak lagi binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal, kita memiliki Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan otoritas yang saat ini kita miliki karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita melalui kelahiran baru kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik-baik, itu memberi kita otoritas dan memampukan kita untuk pergi dan menjadikan bangsa muridku. Artinya bahwa Tuhan menyertai kita, mengurapi perkataan kita, kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati karena mengasihi manusia dan dia mau semua orang yang percaya kepadanya itu menjadi selamat.
Kita diminta untuk memuridkan. Untuk apa? Menjadikan semua orang mengikuti Yesus. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyatukan mereka di dalam keluarga Tuhan. Dan mengajar mereka untuk mentaati segala sesuatu yang sudah diperintahkan kepada kita. Artinya lewat ketaatan kita yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengajarkan mereka juga untuk bisa mengikuti dan taat kepada perintah Tuhan yang sama. Dan lewat ini semua yang terpenting adalah Dia menyertai kita dalam prosesnya. Kenapa Yesus diberi nama dia segala nama? Karena dia sudah menebus dunia ini, menebus manusia. Dan kenapa otoritas itu juga diberikan kepada kita? Karena Tuhan mau bermitra, berpartner dengan setiap kita. Untuk menjalani kehidupan kita ini dalam kehidupan yang sebagaimana kehendaknya. Yaitu apa? By living out a life of influence and impact. Nah, inilah salah satu dari culture-nya TC yang namanya testimony. Menjalani kehidupan kita sebagai hidup yang memberikan pengaruh yang baik, yang benar, dan berdampak. Bagaimana caranya? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Karena sama seperti Yesus yang menjalani kehidupannya di atas muka bumi, dan lewat apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, hidupnya berdampak karena dia melakukan apa yang dia katakan. Dan oleh karena Roh Kudus yang sama yang menggerakkan Yesus, hari ini Roh Kudus itu ada dalam setiap kita dan akan memampukan kita untuk juga bisa menjalani kehidupan dalam kebenaran yang sama oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tahu kita ini memang belum sempurna, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita bisa pursue excellence, kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa menjalani kehidupan kita. Bahkan waktu kita gagal dan jatuh, kita bangkit dan menjadi contoh bahwa hidup ini belum selesai, kita mau jadi lebih baik, to become a better person every day, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena kita tahu, kita semua hidup oleh karena anugerah Tuhan, diubahkan serupa Kristus. Dan bahkan oleh karena anugerahnya kita bisa menaklukkan sang monster dalam hidup kita. Bukankah inilah minggu demi minggu yang sudah kita dengar. Dan ini membuat kita hari ini mengerti bahwa di dalam perayaan Paskah hari ini kita sudah menerima semua yang kita butuhkan lewat kematiannya di kayu salib dan lewat pengorbanan, lewat kebangkitannya. Kita semua boleh menjadi orang-orang yang menang, yang bangkit, dan yang bisa menjalani kehidupan kita seterusnya dalam kemenangan yang sama. Karena bukankah itu yang menjadi perintah Yesus buat setiap kita? To be the salt and light of the world. Menjadi garam dan terang dunia. Menjalani kehidupan yang memberi pengaruh yang baik seperti garam. Dan menjadi dampak seperti terang. Sehingga kegelapan tidak punya tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Melalui Yesus dan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib, ini semua menjadi mungkin karena namanya, His name is above all names. And He is with us and always with us. Bapa, kami mengucap syukur hari ini dan kami sungguh bersuka cita. Sebab hari ini kami sungguh merayakan hal yang begitu luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan. Bukan hanya bagi dunia ini, tapi kebangkitan-Mu buat setiap kami secara pribadi. Sehingga kami semua boleh bangkit dan menjadi pribadi yang berbeda sama sekali. Oleh karena anugerah dan oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami bersyukur oleh karenanya. Dan hari kami berkata, terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan kepada kami keselamatan, kekuatan, kebangkitan. Sehingga kami mampu untuk melakukan dan menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan inginkan, maksimal, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau Anda berkata bahwa saya juga mau punya kehidupan demikian, tapi saya belum punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hari saudara berkata, saya mau punya itu. Hari ini, saya mau memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa, bahwa saudara juga untuk memiliki hubungan itu. Ikuti saya berdoa sekarang. Tuhan Yesus, ini aku. Aku tahu aku penuh kelemahan dan berdosa. Tetapi aku percaya Yesus mati dan bangkit bagiku. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai hari ini, Tuhan menjadi penguasa atas hidupku. Dan mengubah hidupku menjadi baru.
di dalam nama Yesus. Selamat buat setiap saudara yang baru pertama kali mendoakan ini dan menyatakan iman dalam Tuhan. Congratulations, because you are now the son and daughters of God. Engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Nah, hari ini dalam momen yang luar biasa, dalam perayaan Paskah hari ini, saya berdoa supaya apa yang sudah saudara terima hari ini, engkau menjadi orang-orang yang bersedia dan mau untuk terus diubahkan. Sehingga lewat perubahan hidupmu, ada banyak orang yang juga boleh melihat dan menerima berkat. Sehingga mereka juga boleh diubahkan sama seperti saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Doa kami semua perayaan Paskah hari ini, kita sungguh-sungguh boleh mengalami the goodness of God. Kita diingatkan sungguh-sungguh bahwa kita punya Tuhan yang besar. His name is above all names. Terpujilah nama Tuhan. Dan hanya dalam nama Yesus, biar setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini, percaya kepadanya dan mau mengikutinya dengan setia, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati dan dikuatkan. Mari bagikan link TC Gathering hari ini pada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Mewakili Transformation Church, kami mengucapkan selamat Paskah. Kita sungguh bersyukur atas penebusan dan kebangkitan Tuhan yang telah memberikan kepada kita kuasa kebangkitan yang memampukan untuk hidup sesuai firman-Nya. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your
have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian TC Easter Celebration hari ini. Doa kami tentunya kita semua boleh sungguh-sungguh mengalami kasih kuasa dan bahkan kebenaran firman-Nya yang mengubahkan setiap kita. Karena kita tahu bahwa ada pribadi Tuhan yang begitu mengasihi kita, mati bagi kita, dan bangkit bagi kita. Mewakili Transformation Church, hari ini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Paskah, selamat menikmati kehidupan yang baru, selamat merayakan kebangkitannya, dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh diubahkan. Sama seperti name of Jesus is above all names. Hari ini kuasanya sudah diberikan kepada kita yang mau percaya dan taat kepadanya. Oleh karena itu, mari kita semua satukan hati, kita datang kepada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang sudah menyerahkan satu-satunya putra yang tunggal, Yesus Kristus, yang mengasihi kita tanpa syarat, bukan hanya hari ini, tapi seterusnya oleh penyertaan dan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus buat setiap kita yang percaya kepadanya. Kita semua akan terus diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kita percaya kepadanya dan bersukacita hari ini oleh karena kuasa kebangkitannya hari diberikan pada kita. Kita semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Paskah, dan selamat hari Minggu.